Ambil sejenggam biji kuaci. Tebak jumlah biji kuaci ganjil atau genap. Kamu bisa merasakan beratnya dulu sebelum bertaruh. Dari berat biji kuaci dan wadahnya. Untuk menebak jumlah biji kuaci. Ini tidak sulit sama sekali. Wadahnya sekitar 45 gram. Satu biji kuaci sekitar 0,25 gram. Delapan biji. Bagaimana? Tebak ganjil atau genap? Genap. Kalau begitu kita buka. Tujuh biji. Ganjil. Tidak mungkin, jelas-jelas beratnya 8 biji. Kau curang. Anak muda. Ini pertama kali kamu ke kasino? Kasino itu tempatnya curang. Kalah ya terima saja. Potong jenjalnya. Kau curang. Tunggu. Main sekali lagi. Apa lagi yang mau kau pertaruhkan? Aku masih punya hati, jantung, limpa, paru-paru. Berani bertaruh? Jinjal. Jinjal. Ginjalku milikku. Pergi. Ginjalku. Maaf ya. Alatnya agak sederhana. Jangan dipikirkan ya. Bagaimana? Masih mau main? Main. Kamu sudah tahu kami curang. Kenapa masih mau bertaruh? Bagaimanapun juga. Paman Hao Youqian pernah menyelamatkan nyawaku. Meski harus mempertaruhkan nyawaku. Aku tetap akan main kali ini. Baik. Aku akan memberimu kematian yang cepat. Aku tebak ganjil. Kamu cukup berbakat, adik. Tapi kamu masih terlalu muda. Kali ini aku pasti menang. Di kasino, menang atau kalah. Itu tergantung bandar. Benarkah? Kalau begitu berani tambah taruhan? Jika aku kalah, ambil saja organ berharga di tubuhku. Kalau aku menang, aku ingin pulang dengan selamat bersama Paman Hao Youqian. Anak muda, aku kagum dengan keberanian dan sikapmu. Tapi, kau pasti akan menyesali kecerobohan dan kebodohanmu, dan membayar konsekuensinya. Sayangnya, belum ada yang bisa mengalahkanku di kasinoku, belum ada yang bisa mengalahkanku. Apa? Ini? Aku tahu trik curangmu, ada timbangan di meja. Kau menimbang untuk mengetahui jumlah biji kuaci. Dan salah satu biji kuaci itu punya magnet. Kau mengontrol ganjil genap biji kuaci dengan cincin magnetmu. Tapi tadi jelas ada 7 biji kuaci. Kenapa sekarang tinggal 1? Kalau aku tidak memindahkan biji kuaci ke bawah cawan, bagaimana kau bisa terjebak? Hebat. Bisa memindahkan benda di udara di depan banyak orang. Gerakanmu sangat cepat, pantas disebut murid Dewa Judi, jari emas. Aku mengaku kalah.
Apa maksudmu ini? Ini $200.000 yang kau menangkan tadi. Aku tidak mau uang. Aku ingin Paman Hwyokian pulang. Bodoh. Kau menyelamatkannya kali ini. Lain kali dia akan berjudi lagi. Aku sarankan kau ambil uangnya. Jangan buang-buang uang untuk pecandu judi seperti dia. Aku tidak mau uang ini. Aku ingin Paman Hwyokian pulang. Aku beritahu kau sejujurnya. Ginjalnya sudah ada pembelinya. Jadi salah satu dari kalian berdua harus tinggal. Nok. Aku tanya sekali lagi. Apa kau mau ambil uang dan pergi? Atau tetap meminta aku melepaskannya? Sudah dipikirkan? Aku kasih kau kesempatan sekali lagi. Lepaskan Paman Hwyokian. Baik. Lepaskan Hwyokian. Berikan juga uang dari penjualan ginjalnya. Ya. Kalau begitu, ginjalmu yang akan kami ambil. Tidak. Kalian benar-benar tidak profesional. Apa bahkan obat bius pun tidak disuntikan? Pouka, kamu punya perasaan, setia, berani, dan pintar. Benar-benar layak untuk menjadi menantu keluarga kami. Menantu lagi? Haoyun, kamu tidak apa-apa? Ayah, bisakah kamu tidak ikut campur? Kamu adalah putriku. Masalah pernikahanmu, mana mungkin ayah tidak peduli? Adik, aku menyukaimu. Jadilah menantu keluarga Naiwen. Bukan. Sebenarnya kalian sedang main apa ini? Hwyokian itu tidak terlalu baik padamu. Lingkungan keluarganya juga buruk. Hari ini keluarga Naiwen mencarimu untuk jadi menantu. Mengapa harus kembali menjadi pesuruh di sana? $200.000 ini. Anggap saja sebagai tebusan atas kebaikan mereka padamu. Ayah, Paman. Maaf, aku tidak bisa menjadi menantu keluargamu. Bocah, jangan sok tidak tahu diri. Aku tanya sekali lagi. Putriku, kamu mau menikah atau tidak? Paman, aku ini orang yang hilang ingatan. Bagaimana kalau tunggu sampai ingatanku kembali? Baik. Kalau tidak mau menikah, bunuh saja. Paman. ayah, siapa yang berani menyentuh orangku? Nona, jangan gegabah, kita di sini untuk berunding. Datang ke wilayahku untuk mengintimidasi. Sanikian, kamu tidak waras ya? Kemarin kita baru saja berhubungan intim. Jadi hari ini aku agak panik ingin menyelamatkan suamiku. Ketua Naiwen, maafkan kelancanganku. Kamu ini anak TK ya? Kalau menurut hitunganmu, dia semalam juga menyentuhku. Berarti kita juga suami istri dong? Nona, meskipun kamu benar-benar suka pada bocah itu, kita tidak perlu bermusuhan dengan keluarga Naiwen. Mereka punya latar belakang pasukan bersenjata. Keluarga San masih perlu takut pada mereka? Keluarga San Kalian sudah merebut bisnis kasino kami. Sekarang malah mau merebut calon menantu saya. Ketua Naiwen, salah paham, salah paham. Anak-anak muda pacaran, tidak seserius yang Anda katakan. Baik, kalau begitu mari kita putuskan hari ini. Kita biarkan Haoyun yang memilih. Lihat dia mau memilih keluarga Naiwen. Atau keluarga San. Bagus, yang kalah harus mundur. Siap.
Berdiri. Pilih. Hari ini harus memilih salah satu. Ayah. Suamiku. Kamu, siapa? Apa yang terjadi sekarang? Ini suamiku, Yu Hao-yun. Bulan lalu kami terpisah karena kecelakaan kapal. Aku sepertinya tidak mengenalmu. Suamiku, kamu kenapa? Suamiku, jangan menakutiku. Aku istrimu, Xiaxi. Bagaimana bisa kamu melupakanku? Ini anak kita, Lele. Lihat foto. Lihat. Ini foto kita. Akhirnya kami menemukanmu, suamiku. Ayo pulang bersama, ya? Kamu benar-benar istriku? Lele, ajak ayah pulang. Ayo. Suamiku. Kita pergi. Tidak, Kamu mau kemana? dia belum memilih. Dia sudah punya istri, jangan mempermalukan diri di sini. Nona buruk. Perusahaan bermasalah, kita harus segera kembali. Kalian tinggal di sini? Setelah kapal tenggelam, aku dan Lele mengungsi ke Layuan. Tak punya siapa-siapa. Bisa mendapatkan tempat tinggal seperti ini. Sudah sangat beruntung. Selain menjadi suamimu. Apa pekerjaanku? Aku seorang awak kapal. Tapi kenapa aku bisa begitu mahir dalam perjudian? Apakah aku punya teman-teman lain? Bisa bawa aku bertemu mereka? Ayah, aku lapar. Iya, kita belum makan. Ayah, kita sudah seharian tidak makan. Bagaimana kalau kita makan dulu? Sayang, Terima kasih. makan lebih banyak sayur. Sangat menyesal. Aku benar-benar tidak ingat kejadian sebelumnya. Kalau bukan karena kalian menemukanku. Tidak tahu berapa lama lagi kalian akan kelaparan. Sayang, makan sayur. Kita bisa berkumpul kembali sekarang. Aku sudah sangat bersyukur. Kenapa kalian menutup jendela rapat-rapat? Karena kita harus menghindari paman jahat. Paman jahat. Lele, jangan ngomong sembarangan. Begini, Layuan bagaimana? Belakangan ini situasi agak tidak stabil. Dan keamanan juga tidak baik. Kamu yang bilang agar aku mempersiapkan lebih banyak. Maaf sudah merepotkan kalian. Sayang, kalau begitu besok kita beli tiket kapal. Pergi dari Layuan, ya? Besok. Kemana? Pulang, biar bisa membantumu mengingat lebih cepat. Istirahatlah lebih awal. Dulu kita tidur bagaimana? Maksudku tidur, bukan itu. Aku tidur di dalam, kamu di luar.
Lihat penampilannya. Sepertinya orang yang jujur. Jangan-jangan dia tidak bisa menahan diri? Tapi kalau aku melawan, jangan-jangan dia akan tahu aku menipunya? Kamu mau apa? Lebih baik kalian tidur di kasur, aku lebih terbiasa tidur di sofa. Tunggu di sini sebentar, aku mau menemui seseorang. Kepala ular akan segera datang. Kamu mau kemana? Aku takut kalau pergi dari Laiwan kali ini. Tidak tahu kapan bisa kembali, ingin pamitan dulu. Baik, pergilah. Kami akan menunggumu di sini. Aku segera kembali. Kamu naik. Aku nggak mau, kamu mau apa? Aku tahu kamu mau pamitan sama Hao Jinjin. Aku anterin kamu biar lebih cepat. Hao Yun, aku ada sesuatu mau bilang ke kamu. Xiaxi itu ada masalah. Aku udah selidikin daftar awak kapal itu. Gak ada nama Xiaxi sama sekali. Apa yang dia bilang kemungkinan cuma karangan. Nona keluarga San, jangan pamer kemampuanmu. Bikin daftar palsu nggak susah buatmu. Sejak aku kenal kamu, aku selalu dimanfaatin sama kamu. Aku udah nggak bisa bedain mana yang benar, mana yang bohong. Aku cuma takut kamu dibohongin, bodoh. Kemana aja kamu 2 hari ini? Katanya mau cari bapakku. Kamu sembunyi di mana? Om Hao Youqian udah balik belum? Untungnya bos Pengsai nelpon beberapa kali. Akhirnya mereka lepasin bapakku. Bos Pengsai lagi. Jin. Aku bilang, Om Hao Youqian aku tebus dengan nyawaku. Kamu percaya? Kakak Hao Yun, gimana aku mau percaya sama kamu? Bos Pengsai nelpon langsung di depan aku. Kamu? Kemana aja kamu 2 hari ini? Udah nggak penting. Aku kesini cuma mau pamitan sama kamu. Semoga kamu bahagia. Halo, mau pesan apa? Lele tunggu di sini sama Mama. Mama beliin makanan. Kamu bikin kami susah nyari. Tolong lepasin aku. Aku beneran nggak lihat apa-apa waktu itu. Nggak lihat apa-apa. Terus ngapain sembunyi dari kami? Aku bakal pergi dari Laiwan. Aku janji nggak bakal ngomong. Beneran?
Aku cuma percaya. Orang mati nggak bisa ngomong. Bang, gimana kalau kita ngobrol di tempat lain? Orang mati nggak bisa ngomong. Bang, gimana kalau kita pindah tempat dulu untuk ngobrol? Pindah kemana? Di sini juga enak kok. Ada anak di sebelah. Justru lebih seru kalau ada anak kecil yang lihat. Ini tidak aman, cepat pergi. Lele, cepat pergi. Ayah, kamu terluka. Terima kasih Lele. Kamu terluka. Kamu duduk dulu, aku ambil perban untuk membalut lukamu. Kamu nonton kartun dulu di sebelah. Kenapa kamu bohong padaku? Siapa mereka? Kenapa mau membunuhmu? Aku tidak membohongimu. Namaku Shaji. Kamu Yu Hao Yun. Tapi aku bukan suamimu. Lele juga bukan anakku. Kamu percaya kami. Kami sama sekali tidak berniat membohongimu. Kami hanya ingin kamu bantu kami keluar dari layuan. Karena hanya kamu yang bisa kami andalkan. Ayah, kamu tidak mau kami lagi? Tenang saja. Aku akan bawa kalian keluar dari layuan dengan selamat. Terima kasih, Ayah. Terima kasih sudah menyelamatkan kami. Dan sampai terluka parah begini. Sebentar lagi, aku bantu ganti baju dan mandi ya. Kamu pasti tahu identitas asliku. Benar kan? Menurutku lebih baik kamu tidak tahu. Halo, Nona, kamu di mana sekarang? aku di jalan lama. Ngapain ke sana? Kok nggak bilang-bilang? Aku dapat info alamat Mukun yang ditemukan Mopanbi. Ada di sini. Nona tidak pakai Haoyun ikut. Turnamen poker Malja? Kalau Haoyun tidak bisa kita pakai, ya terpaksa cari Mukun. Nona cepat pulang, ini terlalu berbahaya. Xian. Datang. Kok kamu bisa di sini? Soalnya aku nggak nemu Mukun sama sekali. Aku sengaja kasih alamat palsu buat nipu kamu datang. Bosen banget? Ayo pergi. Dasar Mopanbi. Kamu sampai tega nyogok orang dekatku. Mumpung udah dateng. Tanda tangan dulu surat pernikahan ini. Abis tanda tangan, kamu boleh pulang, oke? Tuan Muda Mopanbi, jangan-jangan lupa janji kita dulu. Jangan pernah bahas soal pertunangan lagi. Legipula, aku sekarang udah punya tunangan. Jangan pura-pura.
Sekarang siapa yang nggak tahu cowok itu udah punya istri? Masa iya dia tunanganmu? Kalau aku nggak mau tanda tangan, Kamu minta dihargai ya? Kamu punya pilihan? Tuan Montag. Mataku. Sunny Chen. hari ini aku pasti punya pilihan. Kamu. Aku mau tukar uang tunai. Nanti pasti berguna. Hati-hati. Kamu ngejar-ngejar aku lagi ya, Haoyun? Tolongin aku, ada yang ngejar-ngejar aku. Parenti. Kamu maunya apa sih? Banyak bacot. Jangan lari. Parenti. Jangan lari ke sana. Parenti. Sini. Ayo. Lihat tuh jalan yang kamu pilih. Tadi kamu juga milih sini kan? Lori. Kamu ke sana, kita pisah nyari. Kalian berdua ikut aku, ayo-ayo. Ikut aku. Cepat lepas baju. Apa? Kamu Hila? Kalau nggak mau lepas, aku yang lepas. Dia mana? Lari kemana? Sini juga nggak ada. Siluetnya kok kayak familiar ya. Jia. Parenti. Nona-san. Ada apa, Pak? Maaf, kami salah orang. Permisi. Nona, ada waktu untuk makan bersama? Makan apa? Ayo, terus kejar. Maaf ya, ayo ke sana. Baik-baik. Cepat pergi. Sekarang aman, bisa keluar. Aku baru saja menyelamatkanmu, kenapa kamu memukulku lagi? Kamu melihat sesuatu yang tidak seharusnya kamu lihat. Hati-hati aku mencungkil matamu. Aku tadi terpaksa. Baik, aku masih ada urusan. Ayo ganti baju dulu. Kamu masih mau melihat? Jangan pukul lagi, nanti wajahku bengkak. Kalau begitu, bersumpah, kalau kamu melihat tubuh wanita lain, kamu akan mencungkil matamu sendiri. Baik, aku bersumpah. Kalau aku melihat tubuh wanita lain, aku akan mencungkil mataku sendiri. Nah, baru benar. Ayo kita kembali untuk ganti baju. Tunggu dulu. Sepertinya ada yang tidak beres. Ini tiket kapal untuk sore ini. Ini barang-barang yang akan digunakan di kapal. Kamu dan Lele cepat siapkan barang. Tidak usah buru-buru. Masih ada waktu sebelum berangkat. Lebih baik berangkat lebih awal. Lele mana?
Bukankah kamu selalu ingin mengingat ingatanmu kembali? Aku akan membawamu ke suatu tempat. Di atas sana. Tunggu sebentar. Ada apa? Ini untukmu. Apa ini? Bukankah Lele selalu ingin makan ini? Meskipun aku bukan ayah Lele. Tapi setelah beberapa hari bersama, aku sangat menyukai Lele. Ada apa? Tidak ada. Ayo pergi. Maaf, Lele ada di tangan mereka. Aku sudah membawa orang seperti yang kamu minta. Anak saya di mana? Jangan panik. Sebentar lagi aku kubur kalian berdua bareng. Kalian akan segera bertemu. Kamu tidak menepati janji. Kamu sembunyikan anak saya di mana? Jangan-jangan kamu benar-benar berpikir, kalau kamu menyerahkan murid Dewa Judi kepada kami, kamu bisa selamat. Ayo lakukan. Jangan bergerak. Terima kasih. Kalau benar-benar ingin berterima kasih, cepat-cepat cerai. Menikah masuk ke keluarga Naiwen. Bukan, kok kalian bisa datang? Wanita brengsek ini bekerja sama dengan kalian untuk menipuku. Anak tiba-tiba hilang, tingkah lakunya sangat aneh. Aku kan bukan orang bodoh, masa tidak bisa melihat ini? Nanti sampai sana kamu akan tahu. Apa Lele dalam bahaya? Kamu sembunyikan Lele di mana? Cepat kasih tahu aku Lele di mana. Berani-beraninya menjebak aku. Seumur hidupmu, kamu tidak akan tahu di mana anakmu. Aku mohon. Lele di mana? Aku tidak bisa kehilangan dia lagi. Aku mohon, tolonglah. Kamu bangun dulu. Aku mohon, bangun. Serakin padaku. Kamu lihat apa? Aku kasih tahu, kamu tidak mungkin bisa dapatkan informasi apapun dariku. Tenang saja, membuatmu bicara semudah makan. Kamu lihat saja nanti. Pergi. Ke sana. Pergi. Kalau pintar, lepaskan aku sekarang. Sebentar lagi Mukun datang. Kalian semua akan berlutut minta ampun. Jangan buang-buang waktu. Kami di dunia hitam, yang penting adalah solidaritas. Sudah aku bilang, aku tidak akan kasih tahu informasi apapun. Atau kamu tidur semalam denganku. Barangkali aku akan kasih tahu sedikit. Biasanya aku punya 3 cara menghadapi tahanan. Pertama, cara penyiksaan mental. Misalnya digantung, kakinya nyaris tidak menyentuh tanah. Dibiarkan tidak tidur berhari-hari. Tunggu sampai mentalnya paling lemah, baru uji dia. Cara ini biasanya butuh waktu lama. Aku tidak bisa menunggu selama itu. Ada cara kedua, yang lebih aku suka. Misalnya, pakai metode penyiksaan fisik.
Buat dia merasakan sakit yang luar biasa, sampai tahanan menyerah. Tapi metode ini biasanya butuh teknik khusus. Ini tergantung bagian mana yang paling sakit. Metode ini terlalu berisik, aku tidak terlalu suka. Aku akan perkenalkan cara ketiga dengan detail. Kamu tahu darah itu sekitar 7% dari berat badan. Untuk tipe berotot sepertimu, bisa sampai 8%. Kamu mungkin tidak tahu. Orang bisa mati kalau kehilangan sepertiga darahnya. Aku akan buat kamu merasakan sesuatu yang lebih sakit dari mati. Kamu mau apa? Shinli, siapkan kantong darah tipe O, transfusi sambil mengeluarkan darah. Tapi sebelum itu, aku akan tambahkan satu prosedur. Yaitu saat darahmu kembali, aku akan dinginkan dengan es. Kalau kamu bisa tahan sampai 1 jam, aku akan anggap kamu jagoan. Camo. Jangan bilang aku belum mulai. Itu tidak seru. Shinli, serahkan di sini padamu. Siap. Ayo pergi. Nona Nuoi. Sebelumnya aku tidak tahu diri, maafkan kelancanganku. Kenapa? Kamu ketakutan? Tenang, aku tidak tega melakukan itu padamu. Boleh aku bertanya penasaran? Kamu seorang perempuan, bagaimana bisa menguasai ini semua? Warisan keluarga. Dia mengaku begitu cepat? Tidak seru, dia langsung memilih. Kamu duluan selamatkan anak itu. Baik. Mama Lele. Anakku, mari Mama lihat apakah kamu terluka. Syukur tidak apa-apa. Ayo Lele, duduk di sini dulu. Hao Yun. Terima kasih. Tidak apa-apa, yang penting kamu dan Lele aman. Kita kan bukan suami istri sungguhan, formalitas saja sudah cukup. Aku hanya tidak tega pada Lele. Beberapa hari ini aku belum ajak dia makan enak-enak. Kalau kamu benar-benar nggak tega sama Lele, cepetan bikin anak sendiri dong. Oh ayah, Hao Yun. Karena Lele, aku terpaksa ngungkapin kalau kamu adalah penyintas kapal pesiar ke orang lain. Maaf, Sekarang kamu bisa ceritakan semuanya nggak? sebenarnya aku juga nggak terlalu paham. Aku cuma tahu kalau skill judimu sangat hebat. Hao Yun, pergi dari sini. Hidup di tempat lain. Lele, ayo kita pergi. Dada Aya, dada Tante. Selamat datang, mau pesan apa? Pesan ayam goreng 1. Boleh banget, silakan duduk di mana saja. Pak, kayaknya aku pernah lihat kamu deh. Kamu pernah ke sini sebelumnya? Udah beberapa kali ke sini, di sini tempatnya. Hao Yukian, kamu ke sini buat apa? Pakai toko ini buat bayar utang judiku, boleh kan? Boleh. Nih, Kamu kok bisa pegang sertifikat properti restoranku? kalau gitu, aku boleh pergi kan? Boleh juga. Hajar dulu baru dilepas. Jangan, aku ini. Jangan-jangan. Aku kasih tahu ya, aku nggak kenal orang ini.
Kasih sertifikat propertinya ke aku, kalian boleh pergi. Aku nggak peduli banyak. Aku cuma tahu dia utang $25.000 sama aku. Kalau kamu nggak bayar, aku akan ambil alih restoranmu ini. Kalian mau apa? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Stop. Aku kasih kamu waktu. Besok, aku mau lihat $25.000 itu. Kalau nggak ada, lupakan saja restoranmu ini. Biar aku ingat-ingat dulu kamu siapa ya. Siapa kom? Sudah jangan marah, nanti aku ajak ke tempat seru. Naya Belen. Tutup telepon. Maaf ya, toko ini mungkin tidak bisa beroperasi dengan normal. Aku punya ide. Tapi aku tidak tahu apakah kamu mau. Sebenarnya aku seorang guru matematika. Dulu pernah menghitung kartu di kasino, akhirnya masuk daftar hitam. Dilarang bertaruh. Kalau kamu mau bertaruh untukku. Kalau menang, kita bagi 2. Tapi, Kamu cuma bertaruh untukku. Kalau kalah, tanggung jawabku. Tentu saja, kalau kamu merasa tidak nyaman, lupakan saja. Dah. tunggu. Aku mau coba. Usahakan duduk di posisi paling pinggir, agar aku punya lebih banyak waktu untuk menghitung kartu. Kamu hanya perlu bertaruh sesuai arahan dariku. Gimana? Menghitung kartu itu mudah, kamu hanya perlu bertaruh sesuai arahan dariku. Pasti menang. Putaran berikutnya sengaja kalah. Kenapa? Kamu tidak bisa terus menang di satu tempat. Dealer sudah mengawasimu. Oke. Ini semua untukmu. Aku hanya perlu uang untuk menebus restoran. Ini untukmu. Kita sudah sepakat bagi 2. Kalau bukan karena kamu membantuku bertaruh, aku juga tidak bisa menang sebanyak ini. Tapi,
Baiklah. Aku harus kembali ke sekolah untuk persiapan mengajar. Kalau masih tertarik, telepon aku. Dah. Total 250.000, hitung baik-baik. Simpan baik-baik. Aku ulangi sekali lagi. Aku tidak kenal siapa itu Hao Yokian. Kedepannya kalau dia punya utang judi, jangan cari aku. Oak. Uang hasil kerja keras sebulan ini bahkan tidak sebanding dengan setengah jam di meja judi. Halo. Maaf, tiba-tiba ada urusan sekolah yang mengirim saya belajar keluar. Saya tidak bisa datang selama ini, kita janjian lain kali ya. Baik, tidak masalah. Karena uang ini sebenarnya bukan milikku, maka aku akan menghabiskannya dulu sebelum pergi. Aku menang. Semua milikku. Cantik, aku menang lagi. Hoki banget nih. Cantik masih main? Kalau mau main, pasang taruhan dong. Kalau uang tidak cukup, kami bisa pinjamkan. Main. Eyo. Itu, kalian biarkan aku pulang dulu, di tokoku masih ada uang. Aku pulang ambil uang untuk kalian. Boleh tidak? Datang. Kamu. Aku tadi tidak sengaja kalah banyak. Bisa tidak kamu pinjamkan aku sedikit uang? Push. Kenapa mereka memanggilmu bos?
Maaf ya Nona. Sebenarnya aku bukan guru matematika. Aku hanya pemilik kasino. Apa maksudmu? Kamu menipuku untuk berjudi. Tipu. Hari ini apa aku yang memaksamu datang? Kamu yang datang sendiri kan? Bukannya kamu sendiri yang ingin berjudi? Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu orang jahat. Kembalikan uangku. Kenapa aku jadi orang jahat? Semua yang berjudi adalah orang jahat. Kalau begitu kamu juga, dia juga, semua orang juga. Judi membangkitkan keserakahan manusia. Ini adalah sifat asli manusia. Kamu juga kan? Jangan bergerak. Sebenarnya uang yang kamu hutang di kasinoku tidak perlu dibayar. Kamu hanya perlu membantuku sedikit. Telepon si Haoyun, pekerja itu. Suruh dia datang menjemputmu, lalu kalian berdua bisa pergi dengan aman. Orangnya datang, bukan, ini Nona San. Katanya mau bekerja sama denganmu. Sunny Qian. Tahan dia dulu. Ayo. Aku pergi sendiri. Paman Pacha, mana bodyguardku? Kenapa kamu selalu gagal di saat penting? Apa kita pernah bertemu? Kaisar Judi, Mukan. Susah banget dicari. Aku Sanikian. Senang bertemu. Nona San, senang bertemu. Kebetulan sekali, aku sebentar lagi harus menerima tamu. Mohon Nona San pindah ke ruang VIP untuk menunggu sebentar. Antar Nona San ke ruang VIP. Lepaskan aku. Aku sudah telepon kakak Haoyun. Cepat pergi. Lepaskan aku. Kenapa dia ada di sini? Kali ini, jangan sampai Goldfinger lolos. Suruh teman-teman siapkan senjata. Goldfinger. Jangan-jangan mereka memanfaatkan Jinjin untuk menangkap Haoyun? Tidak boleh, aku harus dikabar. Nona San. Ruang VIP di sebelah sini. Kalau bos Mukun sibuk, aku akan datang lain kali. Baik. Aku antar kamu. Aku datang, lepaskan dia. Ayah, aku akan habisi dia sekarang. Jangan buru-buru. Perlu dipastikan dulu, apakah dia Goldfinger. Kenapa kamu? Dengar-dengar bos Mukun sebentar lagi akan menerima Goldfinger. Kenapa tidak perkenalkan aku juga? Maaf, Nona San. Sebenarnya orang ini. Aku juga tidak yakin apakah dia Goldfinger. Kalau begitu aku akan tinggal untuk membantu memastikan. Agar nanti tidak tertipu oleh Goldfinger palsu. Dan merusak rencana bos. Sebelah sini. Ini berbahaya, cepat pergi. Tuan Mopanbi, aku benar-benar bukan orang Nona San.
Kamu bukan orang Sanikian? Lalu kenapa kamu membantunya? Menggoda pacar si pekerja itu. Ini benar-benar salah paham. Aku kan berbisnis, wajar kalau kadang dapat bantuan dari keluarga San. Balas budi aja. Iya, balas budi. Perlu balas budi. Kamu tahu kan, di momen krusial seperti ini, belajar memilih pihak. Itu penting. San, kalau kamu tetap tidak mau bicara, ngapain aku menyimpan kamu? Jangan, aku punya nilai. Aku punya nilai. Montakshe. Aku punya nilai. Aku baru dengar. San Yiqian menemukan seseorang bernama Mukun. Mau mengajaknya keluar. Dia menemukan Mukun. Mukun. Eyo. Sekarang aku kasih kamu kesempatan buktikan kesetiaan. Bawa orang-orangku, apapun caranya. Hentikan San Yiqian untukku. Ayo pergi. Telepon itu suruhan Jinjin. Memanggilmu ke sini. Cuma mau memastikan. Apa kamu benar-benar Golden Finger? Sebenarnya ada salah paham. Aku tidak bisa jelaskan sekarang. Kalau aku bilang aku bukan Golden Finger, kamu percaya? Katanya Golden Finger mewarisi teknik Ghost Hand dari Dewa Judi. Cara menipu. Orang lain tidak akan pernah tahu. Keluarkan empat as untukku. Aku tidak bisa. Rupanya palsu lagi, Bos Mukun. Cepat usir dia, jangan ganggu urusan kerja sama kita. Kamu pikir pura-pura tidak bisa mengocok kartu, aku tidak tahu? Apa kamu pikir Hao Jinjin tidak ada di tanganku? Lepaskan aku. Jinjin. Kakak Haoyun. Jangan. Aku Golden Finger. Kalian lepaskan Jinjin sekarang juga. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Keluarkan 4A, buktikan kamu adalah tangan emas. Kalau aku bisa keluarkan 4A, kalian harus langsung bebaskan Jinjin. Silakan potong kartu. Lihat baik-baik. Nyawa penjudi perempuan, aku tidak tertarik. Yang aku minati adalah kamu, si tangan emas. Tak kusangka, demi seorang penjudi perempuan, kamu sampai membuka identitas aslimu. Seberapa berharganya dia? Lepaskan Jinjin sekarang. Atau kubunuh bos kalian. Berdiri.
Aku ini nona besar keluarga San, Sanikian. Apalagi yang kalian tunggu? Cepat telepon keluarga San untuk menyelamatkanku. Atau kubuat kalian semua mati bersamaku. Mundur. Atau dia kubunuh sekarang. Mundur. Jangan pura-pura. Seluruh Laiwan tahu kalian suami istri. Cuma aku tak menyangka, kamu beneran tangan emas. Siapapun ikat dia. Jangan mendekat. Aku punya bom. Bommu tidak terlihat asli. Kalau tidak percaya, ayo kita bertaruh. Lepaskan Jinjin sekarang. Atau ku tarik sumbunya. Dasar kau. Tenang, tenang. Lepaskan dia. Kakak Haoyun, mereka yang menjebakku sampai berhutang judi. Memaksaku meneleponmu. Aku benar-benar tidak tahu akan seperti ini. Kalian pergi dulu, urusan lain kita bicarakan nanti. Jangan khawatirkan aku. Kalian di sini hanya akan merepotkanku. Cepat pergi. Pergi. Jangan bergerak. Camo. Haoyun, Kok cuma kamu? Jinjin mana? ku suruh dia lari dulu. Aku datang untuk membantumu. Apa bodyguardmu ada di sekitar sini? Panjang ceritanya. Aku sudah ganti tim baru. Yang baru kualitasnya tidak memadai. Lalu buat apa kamu datang? Ini sangat berbahaya. Kamu tidak tahu? Kamu beritahu aku dulu. Apa sebenarnya masalahmu dengan Mukun? Kenapa dia terus mengejarmu sampai mau membunuh? Aku juga nggak tahu. Sekarang nggak bisa mikirin itu. Cepat pergi. Xiao Pengsai, akhirnya ada pertolongan. Kamu ke sini. Nona San. Cepat tangkap mereka. Bawa pulang dan serahkan ke Tuan Mopanbi. Sepertinya mereka mau menangkapmu. Lalu ngapain tunggu? Cepat lari. Sayal. San Yiqian sudah menyiapkan orang di sini. Nggak nyangka orang keluarga San datang secepat ini. Kali ini sepertinya nggak bisa kabur. Sayal. Bros, habisi mereka. Brothers, serang. Habiskan dia. Kamu nggak terluka kan? Mukun itu. Aku kayaknya pernah lihat. Mukun. Bukannya sebelumnya kamu nggak pernah nemu? Kok bisa pernah lihat? Apalagi bekas luka di tangannya. Aku kayaknya pernah lihat di mana gitu. Aku ingat. Aku bilang akan bayar utang. Kenapa kalian halang-halangi aku? Apa kalian nggak percaya aku bisa menang? Kamu tunggu di sini. Aku pasti balik, kamu tunggu di sini ya. Malam ketika orang tuaku dibunuh, perampoknya adalah dia.
Nona kamu baik-baik saja? Haoyun. Haoyun Sadar Haoyun. Paman Pasha panggil ambulans. Panggil ambulans. Sabacan. Haoyun. Nggak apa-apa,